Oke, so hari ini masih di hari yang kedua minggu ini, yaitu minggu kedua dari bulan September, yang ternyata tidak ada data ekonomi malam hari nanti sampai setidaknya kita akan dapatkan data CPI besok malam. Tapi kurang lebih apa sih penggerak market sampai detik ini? Dan kurang lebih tadi siang kita sudah dapatkan data terbaru terkait dengan data ketenagakerjaan dari Inggris. So kita akan lihat apa saja yang berpeluang menggerakkan market, dan termasuk salah satunya adalah debat calon presiden nanti malam. Oke, faktor penggerak minyak kemarin kita sudah utarakan, dan inilah ulasan kesekian kalinya. Dan saat ini bisa dibilang harga minyak mengalami rebound tapi juga tidak terlalu tinggi, karena semuanya ini masih kaitannya dengan tingkat permintaan yang relatif dikatakan lemah. Kita mungkin baru akan tahu di hari Rabu atau Kamis karena akan ada data inventory minyak. Tapi untuk sementara waktu, alasan utama kenapa dia bertahan di level 67-68 kemudian sempat rebound ke level 69 itu adalah dikarenakan akibat faktor cuaca. Kemarin kita sudah sempat bahas, yaitu kaitannya dengan ancaman badai di Teluk Meksiko. Nah, kelihatannya menurut laporan juga menunjukkan bahwa hari ini harusnya intensitas meningkat, sehingga itulah yang dikhawatirkan oleh para pelaku pasar minyak, yaitu kaitannya dengan gangguan pasokan. Dan ingat bahwa ini adalah potensi untuk jangka pendek saja. So, perkiraan kita adalah kemarin sudah kita lihat dari posisi grafiknya, memang akan ada peluang untuk rebound, walaupun dikatakan sebagai peluang kenaikan yang relatif singkat. Nah, sementara itu kalau kita lihat dari Jepang, ternyata teman-teman, untuk saat ini kita tidak dapatkan kabar yang positif ataupun negatif dari BOJ, melainkan yang sedang kita lihat adalah masalah kampanye, dan ini kemungkinan lebih kepada faktor politik internal atau faktor politik domestik. Kita ingat bulan lalu Perdana Menteri Jepang Kishida itu mengumumkan bahwa dia tidak akan kembali ataupun tidak akan mencalonkan ulang atau bahkan menolak untuk dicalonkan ulang. Dan ini kaitannya keputusan dia mempengaruhi juga potensi dari partai penguasa, yaitu partai LDP, di mana partai Kishida ini sebetulnya ya kita relatif memaklumi ya apa yang terjadi pada Jepang adalah kalau misalkan dia menguasai ataupun menjadi pemenang dari pemilu di Jepang, maka secara otomatis ketua partainya itu akan menjadi Perdana Menteri, dan itulah yang sekarang sedang dicari. Ada sekitar 8 kandidat untuk menggantikan Kishida sebagai ketua sekaligus juga calon Perdana Menteri yang baru. Nah, dari ke-8 itu ada Katsunobu Kato yang merupakan mantan Menteri Kesehatan Jepang, lalu kemudian ada Shigeru Ishiba yang juga mantan Menteri Pertahanan Jepang. Nah, keduanya akan bersaing untuk memperebutkan posisi yang cukup bergengsi, yaitu ketua LDP yang juga nantinya akan merangkap langsung secara otomatis diangkat sebagai Perdana Menteri Jepang. Nah, khusus untuk Ishiba, dia sendiri sebetulnya kategorinya bisa dibilang ya calon yang paling kuat untuk menjadi suksesor Kishida. Dan juga dia sempat di bulan lalu sempat memberikan anggapan, yaitu terkait dengan kenaikan suku bunga dari BOJ, dan dia adalah salah satu pendukung yang paling jelas di dalam partai LDP tersebut untuk BOJ melanjutkan kenaikan suku bunga, karena menurutnya inilah siklus yang juga memang terlihat dari bank sentral lain yang sudah melakukan penurunan, sehingga diharapkan ini adalah salah satu cara ataupun salah satu isyarat bahwa Jepang akan segera keluar dari deflasi. Yang sangat jelas, kalau memang itu terjadi, ya berarti yen-nya akan mengalami penguatan, apalagi didukung dengan penurunan suku bunga dari Federal Reserve seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Nah, satu sisi teman-teman, kalau kita perhatikan dari kandidat yang ada, sebetulnya semuanya kecenderungannya adalah memperjuangkan untuk kenaikan upah, di mana kenaikan upah itu adalah salah satu syarat yang diajukan oleh Gubernur BOJ, Katsuo Ueda, untuk terus mendukung untuk kenaikan suku bunga BOJ. Jadi kalau misalkan lihat dari semua narasi yang diajukan oleh semua kandidat ini, maka kecenderungannya partai LDP sepertinya sedang mencari muka untuk bisa mendukung, atau setidaknya bahasa mudahnya adalah bagaimana caranya pemerintah memiliki komunikasi yang positif ataupun bagus dengan bank sentralnya, sehingga kebijakan yang akan ada nantinya itu akan cenderung mendukung penguatan mata uang yen. Oke, apakah itu sampai situ? Belum, ternyata ini risknya sampai tanggal 27 September, so masih banyak agenda yang sangat penting, termasuk dari bank sentral, termasuk juga dari politik, dan itu berarti di bulan September. Nah, satu sisi kita melihat apa yang akan terjadi di hari Kamis adalah terkait dengan keputusan suku bunga ECB. Ya, menjelang keputusan tersebut, banyak kabar yang berseliweran dan juga kategorinya memang sudah diproyeksikan akan menurunkan 25 basis point, dan seperti yang kemarin kita sempat lihat,
ekspektasi tersebut peluangnya sudah ya bisa dibilang hampir sepenuhnya 100% memperkirakan akan terjadi penurunan suku bunga tersebut. Tapi catatannya adalah saya ingatkan kepada Anda jangan perhatikan suku bunganya karena kemungkinan kita sudah bergeser dan semua akan menanti proyeksi ekonomi terbaru dari ECB termasuk juga pernyataan dari Christine Lagarde terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh mereka berikutnya after September. Kalau memang September tersebut memangkas suku bunga, ada beberapa rumor yang mengatakan ya mereka terpercaya. Posisinya ada yang setuju bahwa itu akan dilanjutkan dengan penurunan suku berikutnya. Ada juga yang tidak setuju. Artinya mereka hanya bisa menjanjikan penurunan suku bunga tersebut akan terjadi bulan September, tapi tidak untuk setelah Septembernya. Nah, jadi semua ini kaitannya dengan after cut rate di bulan September, mereka akan kembali menilai ulang dari yang namanya data ekonomi. Oke, kalau misalkan imbasnya seperti apa? Imbasnya kemarin kita sudah sempat bahas juga. Artinya di sini kalau ada statement yang mengarah kepada sisi dovish. Dovish itu berarti kelanjutan penurunan suku bunga yang lebih jelas dan forward guidance-nya sudah lebih jelas, maka kemungkinan euro akan relatif turun atau melemah. Tapi sebaliknya teman-teman, kalau ternyata yang kita lihat adalah sisi hawkish-nya, alias mereka setelah cut rate tidak menjanjikan untuk pemangkasan, kemudian juga mereka mengindikasikan bahwa ya posisinya tidak lanjut dengan siklus penurunan suku bunga, maka itu hampir bisa dipastikan euro akan berpotensi mengalami penguatan. Nah, proyeksi ekonominya yang dinantikan oleh para pelaku pasar adalah terkait dengan proyeksi inflasi ke depan. Apakah mereka menurunkan target inflasi mereka atau bagaimana? Nah, kalau ya, berarti sebetulnya itu bisa dikategorikan sebagai target yang bisa dibilang kategorinya hawkish. Bahkan beberapa pengamat menilai ini kemungkinan ya bisa dikategorikan untuk medium termnya euro berpotensi mulai penguatan. Ini dengan catatan tentunya kalau penurunan suku bunga atau siklus penurunan suku bunga dari Fed itu segera terrealisasi, dan itu berarti kita harus juga tunggu Federal Reserve ataupun FOMC meeting di minggu depan. Sementara itu ada proyeksi ekonomi terbaru dari Goldman Sachs, tapi kali ini kaitannya dengan China. Tentunya inilah yang dinantikan karena saat ini Hang Seng bisa dibilang ada di zona support tapi kemudian rebound. Dan kalau Anda lihat dari kurang lebih ulasan yang kemarin di live streaming, saya sempat menyebutkan bahwa Hang Seng sebetulnya masih ada potensi untuk penurunan, dan penurunan berikutnya adalah di kategori 16.400, 16.600 atau bahkan 17.000. Sepertinya itu sudah mulai tanda-tanda untuk mulai rebound secara bertahap. Dan betul saja, tadi mulai penurunan 17.110, tapi dia juga rebound 17.250. Sayangnya tidak mampu untuk naik lebih tinggi. Kenapa? Karena semua masih wait and see. Jadi kalau menurut Goldman Sachs kali ini, dia melihat ada 3 alasan utama yang kemungkinan akan berpulang menjadikan ekonomi China lebih baik. Pertama, yang mereka lihat adalah terkait dengan pelonggaran fiskal. Ya, ini sudah terjadi dan bahkan dimulai kembali. Menurut mereka, catatannya adalah beberapa minggu terakhir sudah terlihat dari PBOC yang mulai melonggarkan aturan moneternya, kemudian dari pemerintah juga aturan fiskalnya juga sudah bisa dibilang dikategorikan untuk disesuaikan ya dengan kondisi yang ada sekarang. Dan itu berarti harusnya kecenderungannya untuk ekonomi ataupun pemulihan ekonomi harusnya mulai bergerak. Nah, kemudian yang kedua adalah momentum terkait dengan ekspor yang kelihatannya menurut GS itu adalah sudah mulai tumbuh ataupun sudah mulai bangkit. Nah, tadi siang kurang lebih kita sudah lihat data terkait dengan ekspor dari China yang ternyata mengalami peningkatan dari level 7% menjadi 8,7%, which is good. Itu sebabnya juga kenapa Hang Seng mengalami kenaikan. Jadi singkatnya, ini adalah faktor yang bisa mendukung untuk kedepannya. Nah, yang ketiga, ada faktor risiko cuaca. Kelihatan juga sudah mulai reda. Dan ketiga hal ini, menurut Goldman Sachs, mereka melihat ada potensi positif untuk mendukung sisi sektor properti yang memang masih bermasalah. Oke, kita lihat ke depannya. Apakah betul apa yang dikatakan Goldman apa tidak? Yang jelas, analisa kemarin ataupun ulasan kemarin terkait dengan Hang Seng, Anda bisa cek kembali di rekaman live streaming yang hari Senin. Nah, satu sisi teman-teman, Morgan Stanley ternyata kembali memangkas proyeksi harga minyak mereka. Kalau 2 minggu lalu kita sempat mendapatkan penurunan ataupun proyeksinya diturunkan dari level 85 menjadi $80 per barel, justru minggu ini dia mengupdate kembali kemungkinan potensinya minyak Brent atau Brent crude oil itu kemungkinan akan berada di level $75 di akhir tahun 2024 atau lebih tepatnya di kuartal keempat tahun 2024. Nah, dalam hal ini teman-teman, kalau misalkan kita perhatikan dari harga Brent dan juga WTI, artinya biasanya kalau misalkan Brent-nya diperkirakan $75, maka harga WTI biasanya kecenderungannya relatif dekat lebih rendah. Artinya dia tidak lebih tinggi daripada Brent. Jadi kalau misalkan mereka memperkirakan targetnya $75,
rasa-rasanya WTI bisa saja berada di bawah $75. Nah, tapi ingat ya, ini catatannya adalah Morgan Stanley memperkirakan untuk kuartal keempat 2024. Sementara yang berjalan saat ini, kita masih dalam tahapan kuartal ketiga 2024. So, kalau misalkan lihat dari agenda untuk hari ini, saya masih cukup yakin bahwa kita masih ada potensi rebound secara teknis, dan itu berarti level $70 saya rasa cukup wajar untuk terjadi, walaupun dengan catatan pula, kita masih belum dalam kategori big bullish untuk crude oil. Masih ada banyak faktor yang mengganggu, termasuk tingkat permintaan yang katanya sangat menggantungkan diri dari permintaan China. Nah, data ekonomi untuk hari ini, tadi pagi kita sudah lihat data perdagangan dari China, yang ternyata tadi kita sudah bahas sekilas, ekspornya sudah mulai peningkatan, impornya mulai pengurangan. Harusnya sih cukup oke ya, karena berarti ini kita lebih melihat dari sisi perdagangan internasional. Nah, kemudian ada data average earnings dari Inggris yang ternyata angkanya 4,0%, lebih rendah daripada ekspektasi. Ini mungkin kurang bagus, tapi kalau lihat dari tingkatan ataupun komponen upahnya, secara keseluruhan dia masih tetap cukup tinggi. Jadi ini cukup memberikan kelegaan bagi BOE atau Bank of England untuk bertindak di masa depan. Ini kaitannya dengan kebijakan suku bunga. Ini juga berarti kaitannya dengan pasar tenaga kerjanya. Unemployment rate, tingkat pengangguran berada di 4,1% sesuai ekspektasi, that means turun dari 4,2%, dan itu berarti tidak perlu alasan yang kuat untuk mendorong mereka ataupun memaksa BOE melakukan pemangkasan suku bunga lebih lanjut. At least untuk waktu yang sementara ya. Ya, kalau misalkan ECB minggu ini diperkirakan akan turunkan 25 basis point, ya masih ada kesempatan untuk BOE, mungkin mereka akan hold posisinya untuk suku bunga di pertemuan mendatang. Dan terakhir, inflasi dari zona Euro. Ini kaitannya inflasi Jerman terlebih dulu, karena kalau kita lihat dengan data tingkat tahunan yang ternyata dirilis dengan angka 1,9%, itu berarti turun dari 2,3%. Inflasinya turun, teman-teman. Dan ingat, Jerman ini adalah negara terbesar atau negara ekonomi terbesar di kawasan zona Euro, sehingga kemungkinan apa yang terjadi pada Jerman itu akan berpengaruh pada ekonomi zona Euro keseluruhan. Jadi kalau misalkan lihat seperti ini ceritanya, maka sudah hampir bisa dipastikan ECB itu akan tergerak untuk menurunkan suku bunga. Tinggal masalahnya adalah proyeksi selanjutnya, apakah mereka akan lanjut dengan penurunan lanjutan atau hanya sekedar di September kemudian akan menyesuaikan ulang dan menyesuaikan dengan sisi data untuk pertemuan berikutnya. Ya, apapun itu, bentuknya adalah terkait dengan ekspektasi penurunan suku bunga, dan itu akan menekan kepada Federal Reserve atau FOMC meeting minggu depan bahwa mereka harus segera menyusul untuk menurunkan suku bunganya. Oke, presidential debate atau debat calon presiden Amerika nanti malam akan bergulir antara Kamala Harris, calon dari Partai Demokrat, dan juga Donald Trump, calon dari Partai Republik. Kalau kita ingat, beberapa bulan lalu kita sempat menyaksikan debat antara Biden dengan Trump yang hasilnya mengecewakan bagi para pendukung Biden yang ternyata memang sudah tergerus usia ya. Lalu kemudian akhirnya didorong untuk mundur, didesak untuk mundur, dan akhirnya digantikan oleh sang wakil presidennya, yaitu Kamala Harris. Dan Kamala Harris ini adalah kesempatan pertama dia akan melakukan debat secara terbuka dengan calon presiden penantangnya Donald Trump. Nah, satu sisi teman-teman, ini mungkin bukan menjadi faktor penggerak market utama. Tapi yang jelas, kalau kita berdasarkan apa yang terjadi di beberapa bulan yang lalu terkait dengan debat capres perdana yang memang kehadirannya adalah Biden versus Trump, maka kita bisa pastikan untuk malam nanti, kalau ternyata Trump unggul dalam hal debat tersebut, kemungkinan dolar akan mengalami penguatan, teman-teman. Dan indeks saham kelihatannya juga akan melanjutkan kenaikan karena beberapa program yang akan diusung oleh Donald Trump katanya itu akan membuat indeks saham akan bagus lagi ya. Dan sementara sebaliknya, kalau misalnya kita lihat dari Kamala Harris yang unggul, maka kemungkinan dolar akan mengalami pelemahan. Ya, kurang lebih mungkin ini lebih kaitannya kepada program-program yang akan mereka usung. Yang jelas, minggu lalu saya mendapatkan informasi bahwa keduanya relatif berhati-hati dan mereka mempersiapkan diri untuk menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Dan ini juga khususnya untuk Donald Trump yang biasanya cepat-ceplos lalu kemudian mereka menanggapi, dan kali ini dia akan bersikap hati-hati karena jujur dari hasil survei yang sampai saat ini terjadi, mereka unggul dan saling unggul dengan angka yang relatif tipis. Jadi kalau misalkan sampai mereka miss dari debat nanti malam, kita bisa bayangkan kemungkinan ya voting akan relatif jomplang. Dan itu yang akan kita lihat nanti malam. Tapi saya sih tidak berharap ini akan mengubah skema ataupun ekspektasi market, karena sampai saat ini saya masih melihat market kecenderungannya adalah menantikan keputusan suku bunga dari FOMC minggu depan.
Nah, oleh karena itu, berarti minggu ini kita tinggal menyisakan US inflation dan juga keputusan suku bunga ECB yang berarti secara berturut-turut di hari Rabu dan juga di hari Kamis.